Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran elektronika analog 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembiasan pada BJT atau dengan istilah lain adalah operasi DC pada BJT. Nah, ini adalah 4 subtopik yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan melihat apa sih pengertian dari pembiasan pada transistor BJT. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pembahasan 3 jenis rangkaian pembiasan pada BJT yang meliputi yang pertama adalah rangkaian fixed bias, kemudian yang kedua adalah rangkaian voltage divider, kemudian yang ketiga adalah rangkaian common base. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian pembiasan pada BJT. Apa sih yang dimaksud dengan pembiasan? Yang dimaksud dengan pembiasan tidak lain adalah pemberian tegangan, tegangan DC pada transistor BJT sedemikian rupa sehingga kondisi tegangan dan arus DC pada transistor tersebut mengakibatkan dia atau transistor itu beroperasi pada daerah operasi yang diinginkan. Sebagaimana dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang bipolar junction transistor, di situ kita melihat bahwa kalau kita melihat kurva karakteristik transistor BJT, yaitu kurva kolektor, kurva yang menggambarkan antara IC dan VCE, maka kita melihat bahwa daerah operasi pada BJT itu ada 4. Sambil untuk mengingat, kita buka lagi. Nah, ini dia. Ini adalah kurva kolektor dan kita lihat di sini kurva ini menunjukkan hubungan antara IC dengan VCE. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 daerah operasi. Yang tengah ini adalah daerah aktif, kemudian yang sebelah kiri ini adalah daerah saturasi, yang bawah ini adalah daerah cut off, dan sebelah kanan ini adalah daerah breakdown. Nah, karena transistor itu tidak dianjurkan untuk dioperasikan pada daerah breakdown, maka berarti tinggal 3 daerah operasi, yaitu aktif, saturasi, dan cut off. Kita coba pindah biar lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, jadi artinya pembiasan pada transistor BJT itu artinya mengatur arus, dalam hal ini adalah IC, dan tegangan dalam hal ini adalah VCE sedemikian rupa sehingga nilai VCE dan IC tertentu itu akan mengakibatkan transistor itu berada di titik operasi yang mana. Apakah dia di tengah? Kalau di tengah di sini misalnya berarti dia punya IC tertentu dan VCE tertentu. Nah, ataukah dia dioperasikan di daerah saturasi yaitu di sini? Berarti di sini kita harus mengatur VCE-nya itu tertentu, kecil begini. Nah, itu kurang dari 1 volt. Kemudian ataukah dioperasikan di daerah cut off di sini, di bawah sini, yaitu dengan cara mengatur sedemikian rupa supaya IC-nya itu sangat kecil, berapapun harga VCE-nya. Dalam hal ini berarti kita harus membuat supaya IB-nya itu 0. Nah, pemberian tegangan DC pada transistor supaya dia berada pada titik di sini, IC dan VCE-nya itu punya harga di sini, ataukah di sini, ataukah di sini, itulah yang disebut dengan pembiasan pada transistor. Nah, tadi sudah kita sampaikan ada 3 daerah Itu adalah menunjukkan pengaplikasian pada BJT. Kalau BJT itu kita inginkan untuk diaplikasikan sebagai penguat, maka dia akan kita letakkan
IC dan VCE-nya itu di rentang daerah sini, daerah tengah. Jadi IC-nya mulai dari sini sampai sini, kemudian VCE-nya dari sini harga sekian sampai sekian, gitu ya. Jadi sekian sampai sekian. Nah, itu dia akan berada di daerah aktif dan itu adalah daerah aplikasi transistor sebagai penguat. Nah, kalau kita mau aplikasikan BJT itu sebagai saklar atau switch yang dia open atau close begitu ya, maka kita harus mengoperasikan transistor itu sedemikian rupa sehingga dia terkadang di daerah cut off di sini ya, itu dia akan berupa switch open, kemudian atau dia di daerah saturasi di sini. Jadi kalau sebagai switch ada dua daerah operasi, yaitu cut off dan saturasi. Ya, saturasi artinya nanti antara titik atau kaki kolektor dan emitter itu seolah-olah seperti saklar yang close gitu, yang nyambung ya, di sini. Sehingga VCE-nya kecil tapi IC-nya bisa besar. Ya. Jadi kalau sebagai switch dipindah-pindah. Kalau switch-nya adalah switch yang posisi close ya, berarti dia disaturasi. Kemudian kalau kita mau bikin dia switch-nya open, kita pindah dia ke daerah cut off. Begitu kira-kira. Jadi dia pindah-pindah gitu ya. Di sini, pindah ke sini, pindah lagi ke sini gitu ya. Tergantung apakah switch-nya itu kita on ataukah kita off, atau kita open ataukah kita close. Baik. Nah, artinya karena ini terkait dengan tegangan DC, pemberian tegangan DC, maka pembiasan ini disebut juga dengan operasi DC. Nah, ada 3 rangkaian pembiasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu meliputi rangkaian fixed bias, rangkaian voltage divider, dan rangkaian common base. Nanti di tiap-tiap pembahasan rangkaian kita akan belajar cara melakukan analisis pada setiap rangkaian pembiasan, dan kemudian dari pengetahuan atau kemampuan untuk melakukan analisis itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan desain atau perancangan nilai-nilai komponen pendukungnya sehingga dia berada pada titik operasi tertentu atau memiliki arus dan tegangan tertentu. Nah, nanti sambil jalan sambil kita jelaskan bagaimana kalau misalnya kita melakukan perancangan atau meletakkan titik-titik operasi pada BJT. Rangkaian pertama yang akan kita bahas adalah fixed bias. Di sini bisa kita lihat di sini untuk rangkaian fixed bias itu menggunakan 2 resistor maksud saya. Jadi selain transistor yang menjadi komponen utama sini, ini adalah transistor NPN, ingat ya. Dan kaki ini adalah emitter karena tanda panahnya di sini. Kemudian berarti yang sebelah sini adalah basis, sebelah atas ini adalah kolektor. Nah, kalau untuk rangkaian fixed bias itu digunakan 2 resistor di sini, RB ya, karena akan bersentuhan dengan kaki basis. Kemudian di sini resistor yang satu lagi yaitu RC. Karena bersentuhan dengan kaki kolektor. Nah, arus yang terjadi nanti ada IB, ya, arus DC ya, arus DC yang terjadi ada IB, kemudian ada IE yang ke bawah, ya. Yang ke kanan ini juga IB ya, yang ke kanan ini juga IB, kemudian yang ke bawah ini adalah IE, kemudian di atas kolektor ini ada nanti yang masuk ke kaki kolektor adalah arus DC IC. Nah, kemudian untuk memberikan tegangan diberikan supply di sini yaitu plus VCC. Nah, di sini kita juga melihat ada 2 kapasitor di sini di sisi output ya, di bagian kolektor, dan di sini di bagian input yaitu bagian basis ada juga kapasitor. Kapasitor ini disebut dengan kapasitor kopling ya.
disebut dengan kapasitor kopling. Nah, ini gunanya adalah untuk mengkoppel rangkaian ini dengan rangkaian yang lain, rangkaian sebelumnya dan rangkaian sesudahnya. Dan fungsi kedua adalah menahan ya pembiasan DC, tegangan dan arus DC pada rangkaian transistor yang ini, ya, keseluruhan rangkaian transistor ini sedemikian rupa sehingga tidak lewat ke input ataupun lewat ke output. Karena kapasitor itu kan dia punya sifat menahan atau menahan gitu ya arus DC. Ya, jadi nanti arus ini tidak akan mengalir ke sana dan di sini IB juga tidak akan mengalir ke sana. Jadi semua arus dan tegangan yang kita bahas dalam rangkaian pembiasan ini hanya bertahan di transistor ini saja, tidak akan keluar dari rangkaian ini karena ditahan oleh kapasitor ini. Selain itu juga sebagai kopling itu untuk menghubungkan dengan rangkaian sebelumnya atau sesudahnya. Jadi sehingga nanti yang lewat di sini itu hanyalah sinyal kecil. Sinyal kecil itu maksudnya adalah sinyal AC di sini. Ya, sinyal AC itu tetap lewat gitu ya. Tetapi sinyal DC-nya nggak bisa lewat. Jadi sinyal AC-nya itulah yang kemudian nanti akan masuk ke sini dan kemudian dikuatkan di sini. Kan ini adalah contoh misalnya kalau digunakan sebagai penguat gitu ya. Oke. Jadi nanti dalam analisis pembiasan pada rangkaian fixed bias ini akan kita putus di sini. Ini kan kita putus di kapasitor ini seperti ini jadinya. Kita putus di sini, kita putus di sini. Karena itu tidak arus dan tegangan DC-nya itu kan tidak bisa lewat dari kapasitor tersebut. Kemudian ini kita juga bisa potong di sini ya, dipotong dan dipecah jadi dua, tetapi tegangannya sama. Jadi artinya ini dengan ini itu sebetulnya aslinya tersambung seperti ini. Ini dipisah dalam rangka untuk memudahkan nanti analisisnya. Mari kita lihat bagaimana cara analisisnya. Ini langkah-langkahnya. Pertama, dari rangkaian tadi, ya, semua kapasitor yang terhubung dilepas dari rangkaian. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, kenapa ini dilepas ya. Oke, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah membuat rangkaian ekivalen DC atau rangkaian pengganti DC. Ya, jadi caranya ini kita lepaskan, kemudian ini kita pisah, ya tadi ya, supply-nya kita pisah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lihat. Nah, yang ketiga adalah lakukan analisis rangkaian ekivalen sesuai dengan loop yang ada dengan menggunakan metode Kirchhoff Voltage Law atau KVL, ya, hukum tegangan Kirchhoff. Ya. Ini sudah Anda pelajari di topik atau di kuliah rangkaian listrik. Oke, dengan demikian nanti kita perlu melakukan analisis loop ya atau analisis mesh begitu ya pada dua loop yaitu loop base emitter dan loop kolektor emitter. Yang mana itu? Kalau kita lihat kembali di sini base emitter artinya di sini. Ya. Jadi loop di sini ya ke sini ke ground dan kemudian kembali ke sumber VCC. Sedangkan loop kolektor emitter itu di sini. Jadi VCC ke bawah, melewati di sini VCE ya, kemudian ke ground, balik lagi ke sumber VCC. Nah, mari kita lihat. Nah, ini loop yang pertama, yaitu loop basis emitter ya. Basis emitter. Jadi sebagaimana tadi kita gambarkan, melewati RB, kemudian melewati VBE, kemudian terus ke ground, balik lagi ke sumber VCC. Sehingga kalau kita terapkan KVL di sini pada loop ini, ya, pada lintasan tertutup ini, kita dapatkan VCC ya dikurangi VRB dikurangi VBE itu sama dengan 0, gitu ya. Oke. Jadi
di sini VRB itu adalah IB dikalikan dengan RB. VBE kita tahu nanti biasanya digunakan pendekatan 0,7 karena pada umumnya transistornya adalah transistor dari bahan silikon sehingga VBE-nya 0,7. Dengan demikian dari persamaan ini ya kita bisa teruskan IB RB itu adalah sama dengan VCC dikurangi VBE seperti ini. Nah, dari ini kita bisa hitung IB-nya, yaitu VCC dikurangi VBE dibagi dengan RB. Seperti ini. Ini adalah persamaan akhir untuk mendapatkan arus IB. Ya. Nah, nanti dalam analisis biasanya VCC-nya akan diketahui berapa tegangan yang diberikan, RB-nya juga diketahui. Kalau VBE-nya kan biasanya pakai pendekatan 0,7 volt. Nah, kalau nanti kita sudah peroleh IB, maka nilai IC dan IE itu bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan beta. Dalam hal ini betanya adalah beta DC, itu adalah IC dibagi dengan IB. Kan tadi dari perhitungan sebelumnya kan IB sudah dapat. IB sudah dapat dari sini ya. Oke, IB sudah dapat. Dan betanya kan kita ketahui. Beta dari mana? Beta DC itu sama dengan parameter HFE pada datasheet transistor. Nanti tinggal lihat saja di situ nanti IB berapa, beta DC-nya berapa, sehingga kita bisa dapatkan IC. Kalau IC sudah dapat, kita bisa menghitung IE. Ya. Kan IE itu adalah IB ditambah IC. Ya. IB-nya sudah dapat, IC sudah dapat, kita bisa dapatkan IE. Nah, kemudian IC yang sudah diperoleh itu nanti akan dipakai dalam analisis pada loop emitter kolektor, pada loop yang selanjutnya di sini. Ya, kita lihat ya. Artinya dari sini kita sudah dapat IB, kemudian dapat IC ya. Sekaligus IE juga. Nah, ini adalah loop selanjutnya, yaitu loop emitter kolektor di sini. Ya. Mulai dari kolektor sampai emitter. Dan kalau kita terapkan KVL di sini, kita dapatkan VCC dikurangi VRC di sini, dikurangi VCE di sini, sampai bawah berarti itu sama dengan 0, ya, sesuai dengan KVL. Nah, sehingga kita bisa teruskan VRC adalah IC kali RC, ini adalah hukum Ohm ya, biasa, kemudian VCE. Nah, di sini kan kita udah dapat nih, IC sudah dapat, ya kan, RC-nya diketahui, VCC-nya juga terketahui. Nah, sehingga VCE bisa kita hitung. Sehingga VCE kita bisa hitung ya, kita manipulasi aljabar sedikit di sini. Ya, kita dapatkan VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Nah, ini seperti ini biasa aja gitu ya. Nah, artinya kita dapat VCE. Dari loop yang sebelumnya kita kan tadi sudah mendapatkan IC ya kan? Sudah dapatkan IC di sini. Kita dapat katakan IC yang berasal dari IB ini. Dan kemudian di loop selanjutnya tadi kita dapatkan VCE. Berarti IC sudah dapat, VCE sudah kita peroleh. Nah, artinya titik operasi transistor ini ya, pada daerah operasi kurva kolektor kita bisa ketahui. Karena kita sudah dapatkan harga IC-nya dan VCE-nya gitu ya. Berarti kita coba balik ke sini. Kurva kolektor. IC-nya kita tahu nanti harganya berapa, kemudian VCE kita tahu harganya berapa. Berarti nanti titik mana yang sesuai, itulah daerah titik operasi dari transistor. Bisa di sini ya, kalau IC-nya tertentu sekian, atau bisa di sini, atau bisa di sini. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa kita balik. Kita balik apa? Kalau kita balik, misalnya kita ingin IC dan VEC tertentu. Kita pengen kira posisinya di sinilah. Gitu. Berarti IC-nya katakanlah ini 6, kemudian VCE-nya berapa di sini? Di sini nggak ditampakkan ya. Mungkin ini sekitar, katakanlah kalau ini 1, berarti mungkin sekitar 6 begitu ya. 5 atau 6 volt begitu misalnya. Maka berarti IC-nya adalah kita inginkan 6 mA dan VCE-nya misalnya 6 volt gitu, maka kita bisa rancang sedemikian rupa
yaitu dengan mengatur RC-nya berapa ya, kemudian VCC-nya berapa, kemudian RB-nya berapa ya, sedemikian rupa sehingga nanti diperoleh IC dan VCE seperti yang diinginkan. Oke, ini adalah latihan soal yang pertama. Ini masih berupa analisis untuk pembiasan pada BCT dengan menggunakan konfigurasi rangkaian fixed bias ya. Ada dua resistor di sini sebagai rangkaiannya. Di sini ada RB nilainya 470 kilo ohm, kemudian di sini RC 2,7 kilo. Nah, ini Anda diminta untuk mencari berapakah nilai IB di sini IBQ. Q ini di sini adalah maksudnya titik operasi dari transistor. Jadi, titik Q itu adalah titik operasi pada transistor. Jadi nanti Anda diminta untuk mencari IB-nya berapa, kemudian IC-nya berapa, VCE-nya berapa gitu ya. Kalau sudah tahu VCE berarti Anda nanti tahu juga berapa VC, berapa VB, dan berapa VE. Ngomong-ngomong ini bisa langsung diketahui ya VE-nya. VE-nya berapa? Ya betul sekali, VE-nya adalah 0 volt karena ini terhubung langsung dengan ground. Jadi VE-nya 0 volt, berarti VB-nya juga kita langsung ketahui ya di sini karena VBE itu kan 0,7, berarti E-nya 0 berarti VB-nya adalah 0,7. Ya, tinggal VC-nya harus Anda cari. Nah, di sini juga ada parameter beta DC, nilainya adalah 90. Jadi Anda coba kerjakan ini dengan mengikuti langkah-langkah analisis rangkaian fixed bias yang sudah disampaikan di slide-slide sebelumnya. Berapa nilai IB, berapa IC, kemudian berapakah VCE. Ya, silakan ini sebagai latihan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan rangkaian pembiasan yang lain, yang kedua yaitu voltage divider. Nah, ini agak rumit sedikit ya, sedikit sih rumitnya. Pada rangkaian ini voltage divider ada ciri-cirinya ya. Kalau tadi hanya 2 resistornya ya, fixed bias, kalau di sini ada 4. Ya, ada R1, R2, kemudian ada RC dan ada RE. Di sini RC dan RE mudah kita ingat ya, karena RE artinya dia terhubung dengan kaki emitter, kemudian RC kaki kolektor. Nah, R1 dan R2 ini sama-sama terhubung dengan kaki basis ya, sehingga ini tidak kita kasih RB ya, karena bisa jadi nilainya berbeda antara R1 dan R2. Jadi ini salah satu ciri yang paling membedakan rangkaian pembiasan voltage divider pada transistor, yaitu adanya R1 dan R2 pada bagian basis. Dan ini berfungsi sebagai pembagi tegangan, sehingga nanti kita dapatkan tegangan di sini VB. Jadi karena ini fungsinya adalah sebagai pembagi tegangan, jadi membagi tegangan supply-nya ini VCC menjadi 2 di sini dan di sini, sehingga diperoleh VB tertentu dengan nilai tertentu gitu ya. Maka karena dia membagi tegangan, maka ini disebut dengan voltage divider atau pembagi tegangan. Itulah kenapa ini disebut dengan voltage divider ya. Oke, kita lihat bagaimana analisisnya. Tapi sebelum ke sana, kita perhatikan di sini ada IC, IE, IB sama dengan sebelumnya, tapi ada tambahan di sini ada I1 dan I2 ya. Yaitu arus yang mengalir pada R1 dan arus yang mengalir pada R2. Terus di sini di sisi input ada kapasitor kopling, output juga sama ada kapasitor kopling. Kita lihat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah untuk melakukan analisis rangkaian voltage divider. Yang pertama sama dengan sebelumnya, yaitu semua kapasitor yang terhubung ke rangkaian DC itu dilepas. Jadi kapasitor kopling yang ada di sini dan di sini itu dilepas begitu ya. Kemudian dibuat rangkaian ekivalen
DC-nya atau rangkaian pengganti DC-nya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, cara untuk membuat rangkaian penggantinya, yang pertama kita kan ingat tadi di slide sebelumnya bahwa di sini adalah VCC, ya, VCC, kemudian ini ke bawah, nah, seperti ini. Ini kalau kita tarik ke samping, gitu ya, sehingga nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. VCC masuk ke R1, kemudian ke R2, dan ini fungsinya pembagi tegangan sehingga diperoleh di sini VB tertentu. Nah, caranya untuk mencari rangkaian penggantinya ini kita cari resistansi Thevenin-nya, ya, dengan menggunakan teorema Thevenin. Ya. Anda mestinya ingat ya di pembelajaran rangkaian listrik kita diajarkan bagaimana cara untuk mencari rangkaian pengganti Thevenin ya, dari sebuah rangkaian listrik ya. Kalaupun agak-agak lupa ingat nggak apa-apa, ini di sini disajikan kembali cara mencarinya, yaitu resistansi Thevenin-nya itu adalah di sini R1 dan R2 diparalelkan di sini. Ya, jadi R Thevenin atau RTH itu adalah R1 paralel dengan R2. Ya, ini yang sumbernya ini VCC itu diganti dengan hambatan dalamnya, karena ini ideal, jadi hambatan dalamnya adalah 0, jadi ini langsung terhubung gitu ya, tidak ada resistansinya gitu ya, sehingga nanti kalau dilihat dari sini ya, dari RTH-nya R2 itu paralel dengan R1. Oke ya, kita sudah dapatkan nanti RTH. Selanjutnya bagaimana? Nah, kita sudah dapat RTH-nya, maka kita selanjutnya adalah mencari VTH. Ya, VTH itu nanti sama dengan VR2 atau tegangan pada R2. Karena ini adalah membagi tegangan VCC ya, di sini di antara R1 dan R2, berarti VTH adalah menggunakan persamaan pembagi tegangan, yaitu R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikalikan dengan VCC. VCC ini adalah supply-nya di sini. Oke, jadi RTH sudah kita dapat, VTH sudah kita dapat, maka kita bisa menggambarkan rangkaian ekivalen untuk bagian loop atau lintasan tertutup pada bis emitter. Menjadi seperti ini. Di sini ada VTH, tadi sudah kita dapatkan dari sini tadi ya. Oke, kemudian RTH sudah kita dapatkan dari slide sebelumnya ya. Di sini RTH adalah R1 paralel R2. Ini. Kemudian di sini ada RE. Nah, setelah kita dapatkan RTH dan VTH, kita gambarkan rangkaian penggantinya atau rangkaian ekivalen seperti ini, maka kita terapkan KVL di loop ini. Oke, di situ berarti VTH sama dengan VRB. VRB itu tegangan di sini, di RB, dalam berarti ini adalah RTH ya, dalam hal ini. Kemudian dikurangi VBE di sini, kemudian VRE. VRE itu tegangan di RE. Oke, berarti di sini adalah IB dikalikan RB. RB ini tidak lain adalah RTH. Ya. Ini bisa kita langsung tuliskan saja RTH di sini. Ya, ini sama. RB yang di sini maksudnya adalah RTH. Oke, kemudian VBE sama VRE itu adalah IE kali RE sesuai dengan hukum Ohm. Oke, dari persamaan ini kita bisa dapatkan nanti IB. Karena VTH sudah kita cari tadi ya. Kemudian RTH juga sudah kita cari atau RB ya. Kemudian VBE diketahui pakai pendekatan 0,7. Kemudian, nah IE kita belum tahu. RE kita ketahui. Nah, IE kita bisa ganti dengan beta plus 1. Ya. Kita bisa ganti dengan beta plus 1. Ini gimana caranya? Nah, lihat lagi slide pada materi sebelumnya ya tentang BCT ya. Yang di situ menjelaskan bahwa IE itu adalah beta plus 1 dikalikan dengan IB.
Nah, nanti Anda akan temui di slide sebelumnya, atau biar ingat coba saya tunjukkan ini sini. Mana ya? Nah, dari sini Anda bisa manipulasi dari sini ya. IE itu IC ditambah IB. Nah, IC itu kalau kita lihat di sini, IC itu kan IB dikali beta DC. IC kan IB kali beta DC ya kan, kalau ini disanain. Oke, sehingga ini kita bisa tambahkan atau kita ganti menjadi IB kali beta DC. Nah, ini sama-sama IB bisa kita keluarin. Jadi di sini beta DC ditambah 1 dalam kurung gitu ya, dikalikan IB. Artinya IE adalah IB dikalikan dalam kurung beta DC plus 1. Nah, sehingga di sini kita tuliskan seperti ini. IE itu adalah IB, IB-nya kita kumpulin ke sana, kita satukan dengan di sini ya. Nah, dikalikan dalam kurung beta DC ditambah 1. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai IB. VPA sudah kita dapatkan tadi ya, VBE pakai pendekatan 0,7, RB diketahui, RB ini adalah sama dengan RTH, kemudian RE diketahui, sehingga kita bisa peroleh nilai IB-nya. Oke, selanjutnya kita gambarkan bagian loop yang kedua, yaitu pada loop kolektor emitter seperti ini, di mana yang terlibat di sini adalah RC dan RE. Kalau yang sana sudah kita analisis sebelumnya ya. Sekarang kita analisis yang sebelah sini. Di sini dengan menggunakan KVL kita bisa dapatkan VCC gitu ya. Itu adalah VRC maksud saya di sini. Ini tegangan pada RC dikurangi VCE sini. Kemudian dikurangi VRE sini, tegangan pada RE. Oke. Kemudian VRC ini adalah IC dikali RC ya, hukum Ohm. Kemudian VCE itu nanti kita cari. Kemudian VRE adalah IE dikalikan RE. Nah, jika IC itu sama dengan IE, kenapa ini dibuat pemisalan seperti ini ya? Karena dari pembelajaran sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kan nilai IE itu mendekati IC atau IC itu mendekati IE. Sebetulnya tidak sama persis ya, tidak sama persis ya, karena IE itu adalah IC ditambah IB. Cuman karena IB-nya itu biasanya relatif kecil dibandingkan dengan IC dan IE, maka kita bisa abaikan. Kalau itu kita abaikan untuk memudahkan perhitungan, maka IC itu sama dengan IE. Nah, kalau kita gunakan pendekatan ini, maka kita bisa dapatkan nilai VCE-nya. Sini ya. Kita tarik ke kanan, kita dapatkan di sini VCC dikurangi IC kali dalam kurung RC plus RE. Gitu ya. Kalau misalnya kita tidak menginginkan pendekatan gitu ya, kita mau hitung secara lebih teliti bagaimana, bisa saja, tapi kita harus menghitung nanti ini terkait dengan perbandingan antara IC dan IE. Kalau tidak salah di slide yang dulu juga ada. Nah ini, ya kita harus menggunakan parameter alpha DC, ya, yang menunjukkan hubungan antara IC dan IE. Dengan demikian, kalau ini kita masukkan ke sini, dan kita bisa dapatkan IC-nya. IE ini bisa kita ganti dengan IC, yaitu IE adalah IC dibagi dengan alpha DC. Dan alpha DC itu ya sama dengan ini. Nah, itu kalau mau menghitung secara lebih teliti. Tapi boleh juga menggunakan pendekatan seperti ini. Oke. Dari slide-slide sebelumnya tadi untuk voltage divider, ini adalah ada contoh soalnya sebagai latihan. Ya. Ini ada sebuah rangkaian pembiasan, yaitu rangkaian voltage divider. Di sini R1-nya 82 kilo ohm, R2-nya 5,6, RC-nya 3,3, kemudian RE-nya
1 kilo ohm. Dan ini ada beberapa kapasitor kopling ya, di sini, dan di sini. Nah, ini nanti kapasitor ini berarti kita buang ya, kita lepas gitu ya. Kita lepas, kita open di sini. Open supaya tidak terhubung dengan rangkaian sebelum dan sesudahnya. Dan kemudian kita lakukan analisis seperti yang langkah-langkah yang sudah diuraikan di slide sebelumnya tadi. Dan untuk VCC di sini digunakan 20 volt, Anda diminta untuk menghitung pertama adalah RTH, kemudian VTH, kemudian dari situ diminta mencari IC, IP, dan VCE. Jadi kalau kita sudah tahu IC dan IB, nanti berarti kita tahu transistor ini berada di daerah operasi apa. Apakah dia daerah aktif, kalau aktif dia aktif di titik yang sebelah mana gitu ya. Atau dia saturasi ataukah cut off. Oke, atau sebaliknya kalau kita inginkan transistor ini berada pada titik tertentu dengan IC dan VCE tertentu, berarti kita bisa balik perhitungan kita. Jadi kalau mau IC tertentu dengan VCE tertentu, kita bisa tentukan nanti berarti VCC-nya berapa, kemudian RC-nya berapa, RE-nya berapa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya rangkaian terakhir ya, pembiasan pada BCD yang kita bahas adalah rangkaian common base. Kalau Anda lihat di sini cirinya itu bagian basis itu terpakai baik pada sisi input ataupun pada sisi output. Jadi bagian yang base ini dipakai bersama-sama oleh input dan juga oleh output. Ya, sehingga disebut dengan common base ya. Di titik base-nya bersama-sama ya, common gitu ya. Kemudian di sini ada RE ya, terhubung dengan emitter, kemudian ada RC, kemudian di sini ada supply tegangan DC-nya yaitu VEE, dan di sini adalah VCC. Jadi di sini terdapat dua sumber ya, dua supply ya, untuk rangkaian common base. Nah, ini langkah-langkah analisisnya. Yang pertama sama ya, semua kapasitor dilepas dari rangkaian, kita ganti menjadi open circuit. Kemudian kita analisis satu persatu dari sisi input ya, yaitu pada base emitter di sini. Sisi inputnya adalah base emitter dengan menggunakan KVL ya. Dengan hukum Kirchhoff atau KVL ya. Maka kita dapatkan di sini ya, bahwa minus VCC itu sama dengan minus VCC ditambah IE kali RE sini, tegangan di sini ya, ditambah dengan VBE di sini sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian itu bisa kita manipulasi sedikit untuk mendapatkan IE sini. IE. Yaitu IE adalah VEE dikurangi VBE dibagi dengan RE. Oh ya, ketika melakukan analisis ini kita harus perhatikan polaritas tegangan VEE-nya. Karena dia posisinya begini, maka kita harus membuat persamaannya seperti ini. Dan ini memang kita harus buat seperti ini ya, supaya apa? Supaya VBE-nya itu positifnya di sisi basis gitu ya. Makanya ini positifnya di bawah. Oke. Kalau kita lihat lagi di sini, nah ini kan, nanti supaya VBE-nya itu di sini positif. Sedangkan di sini supaya ini lebih positif daripada VB. Oke, kita sudah dapatkan IE ya dari persamaan ini. Kita lanjutkan analisisnya dengan langkah selanjutnya. Nah, pada sisi kolektor emitter. Nah, rangkaiannya kita bisa lihat di sini. Jadi loopnya itu di sini nanti. Sini ya. Kenapa nggak di sini, Pak? Karena kita sebetulnya mau mencari VCE. Nah, kalau kita di sini nanti yang dapatnya VCB. Ya, nggak ada gunanya. Jadi makanya loopnya lewatnya sini. Melewati VCE. Gitu ya.
Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan ya, KVL, kita dapatkan dari sini ya, mulai dari sini VEE, kemudian di sini IERE, kemudian di sini VCE, kemudian di sini adalah IC kali RC, di sini adalah VCC. Seperti ini, sehingga ini kita bisa dapatkan VCE-nya. VCE-nya kita pisah dengan yang lainnya ke ruas kanan, kita dapatkan di sini VCE adalah VEE ditambah VCC dikurangi IE kali RE dikurangi IC kali RC. Nah, selanjutnya kalau kembali kita gunakan pendekatan bahwa IC itu mendekati IE, maka kita dapatkan di sini VCE adalah VE ditambah VCC dikurangi IE kali dalam kurung, ini berarti sama-sama IE di sini ya. Oke, kali dalam kurung RE ditambah RC. Itu ya. Oke. Itu pembahasan kita tentang pembiasan DC pada bipolar junction transistor, di mana di sini kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas tadi tiga jenis rangkaian pembiasan DC pada transistor, mulai dari fixed bias, kemudian voltage divider bias, dan yang terakhir ini tadi adalah common base. Dan di sini kan kita bisa dapatkan ya, IE kan kita dapatkan dari sebelumnya ya, sehingga kita dapatkan IE dan VCE. Oke, artinya dari sini kita juga bisa cari ya nanti VCE dan IC-nya seperti apa, dan itu adalah titik operasi pada rangkaian common bias. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.